minat baca itu tidak pernah menurun asal orang melihat huruf. Huruf dan angka itu sekarang ini berpindah dari buku ke alat-alat gadget yang ada. Oleh karena itu sebenarnya kalau dihapuskan kita tidak bisa membendung teknologi. Maaf, saudara siapa hanya tadi atau siapa? Kalau saya perhatikan, justru kita pemerintah dan pelayan masyarakat itu harus menyesuaikan diri dengan kondisi situasi perkembangan teknologi sekarang ini. Buku-buku itu kita pindahkan ke HP. Kebetulan sistem sudah dibangun oleh pemerintah provinsi dengan iCaltim. iCaltim ini adalah cara baru untuk meminjam buku yang dilakukan di pemerintah kita, termasuk di pemerintah secara nasional juga cara ini digunakan. Nah, tetapi tentu kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi daripada 2017. Saya menuju Dr. Husni, ini bagaimana dari pantauan Anda dari mahasiswa, kemudian juga dari kaula-kaula muda kita sejauh ini, mengingat saat ini Dr. Husni mengajar tidak hanya di satu universitas, namun di berbagai universitas di Indonesia. Ini seperti apa, Pak? Terima kasih. Iya. Berbicara soal minat membaca, khususnya warga kota Samarinda, khususnya generasi muda, Ya. seperti yang disampaikan oleh Prof. Aswin tadi, bahwa data-data yang disampaikan oleh beliau tentang peningkatan minat baca warga kota Samarinda, itu saya juga agak heran ya, kenapa kok yang banyak meminjam itu adalah kaum perempuan, ya, khususnya mahasiswa. Nah, ini mestinya kalau kita berbicara soal generasi muda, sebenarnya ini kita harus melihat dari awal pertumbuhan generasi muda itu, yaitu yang mulai dari SD, SMA, SMP, dan mahasiswa. Nah, kalau data-data yang sampai oleh beliau itu ternyata menunjukkan bahwa yang mempunyai minat baca yang lebih tinggi adalah mahasiswa, nah ini kita harus punya suatu pola-pola baru, bagaimana supaya generasi muda yang ada di Samarinda ini, khususnya cikal bakal pengganti pemimpin-pemimpin kita di Kaltim ini, mulai awal kita sudah membuat satu pola agar mereka lebih mempunyai motivasi untuk membaca. Nah, tadi disebut soal bahwa media membaca itu kita harus pindah dari buku ke HP ya, HP. Nah, sebenarnya justru ini saya melihat ada satu kesenjangan generasi dulu dengan generasi teknologi sekarang ini, ya. Karena faktor membaca itu memang ada dua hal, ya. Faktor internal, di mana faktor internal itu lebih dikembangkan, ditumbuhkan oleh keluarga. Apakah di keluarga itu ada memang suatu pembinaan, pembiasaan untuk mendidik anak-anak itu membaca di rumah. Misalnya pada hari libur, ayo kita sama-sama membaca 1 jam atau setengah jam atau 4 jam. Nah, kalau ini dikembangkan, saya kira dengan sendirinya anak-anak itu akan terbiasa untuk membiasakan diri setiap hari membaca. Betul. Minimal 10 menit. Ya. Kemudian eksternalnya adalah bagaimana kemudian teknologi itu sangat berpengaruh terhadap budaya anak-anak, baik budaya membaca dan budaya-budaya pergaulan. Teknologi itu bagus, saya sepakat dengan Prof. Aswin bahwa itu akan memudahkan dimanapun, kapanpun, misalnya menunggu penerbangan, gitu ya. menunggu mau naik kereta api bisa membuka HP. Hanya saja persoalannya ini juga menjadi kekhawatiran para orang tua bahwa anak-anak itu ternyata membuka HP itu bukan membaca, tetapi membuka hal-hal yang sebenarnya tidak boleh. Nah, mungkin ini perlu juga satu penelitian khususnya di Kaltim, kekuatan itu seberapa persen berpengaruh terhadap anak-anak, perkembangan atau pertumbuhan anak-anak ini. Nah, kalau demikian maka ada pekerjaan
ada PR yang sangat besar, khususnya kepada kepala Prof. Aswin sebagai kepala perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur, kemudian mungkin para orang tua, kemudian ibu yang kebetulan berada di DPR sebagai suatu pengawas masyarakat. Jadi bukan hanya pengawas pemerintah, jadi mengawasi masyarakat. Masyarakat itu orang tua. Bagaimana pola-pola orang tua dalam hal pembinaan terhadap anak, bagaimana sikap orang tua terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat ini, khususnya kenakalan-kenakalan remaja. Oleh karena itu kami melihat, khususnya saya yang kebetulan berada di lembaga pendidikan tinggi, melihat pola ini juga sangat memprihatinkan. Misalnya ketika ada evaluasi atau ujian akhir semester itu, mereka kalau ada soal-soal yang sifatnya open book, ya Prof, ya, itu mereka tidak membuka buku, tapi membuka handphone. Karena lebih cepat. Kalau sudah langsung keluar. Nah, itu apa yang disampaikan Prof tadi betul, itu ternyata membantu. Hanya saja ini juga menjadi suatu hal yang tidak baik kalau itu dikembangkan pola-pola seperti itu. Kenapa? Karena bagaimanapun bahwa buku itu lebih representatif, ya, lebih luas bahasanya, sedangkan kalau di gadget itu kan hanya garis-garis besarnya, sehingga juga membuat anak ini malas untuk belajar, membaca. Dan ternyata ketika mereka itu bangkit minat bacanya bukan karena kebiasaan, tapi karena kebutuhan. Misalnya mau ujian, kalau saya besok ujian misalnya mata kuliah hukum perdata, barulah dia buka. Ini bukan karena kebutuhan, bukan karena kebiasaan, tapi kebutuhan. Nah, oleh karena itu bagaimana instrumen-instrumen yang ada di daerah ini, khususnya pemerintah daerah, khususnya juga kepada orang tua, menumbuhkan sikap baca supaya menjadi kebiasaan. Karena sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan itu akan tumbuh tanpa bahkan kalau tanpa disuruh sudah akan melakukan sendiri. Nah, seperti di kota-kota Surabaya itu ada taman-taman, jadi perpustakaan itu tidak hanya dalam gedung. Jadi ada taman baca. Yang disediakan wifi juga. Ya, disediakan oleh masyarakat hari Minggu. Nah, di situ orang tua bermain, anak-anak bermain, sehingga ada semacam kebersamaan, ya, kebersamaan antara anak dan ibu. Di sana bukan hanya untuk bermain, tapi juga membaca buku-buku yang komik, majalah-majalah yang koran dan sebagainya. Nah, alangkah indahnya kalau di Samarinda ini ada perpustakaan, ada taman-taman baca yang bisa dikunjungi oleh semua masyarakat. Nah, ini supaya menumbuhkan minat baca. Jadi membaca sambil bermain. Nah, ini lebih menarik. Lebih elok lagi ada tamannya, kemudian taman sudah ada, harapannya ada mobil keliling dari perpustakaan daerah juga bisa membaca. Kalau mobil keliling itu kurang efektif, ya, karena biasanya mobil keliling itu dia masuk perumahan per kampung-kampung, dan biasanya kalau sudah di rumah itu orang tidak tumbuh suatu keinginan untuk membaca. Tapi keinginan itu timbul ketika itu diselingi suatu bentuk-bentuk permainan. Nah, seperti di Surabaya itu ada beberapa mall yang juga menyediakan tempat bermain dan ada buku-buku bacaan. Nah, ini untuk mengantisipasi kekhawatiran para orang tua yang selalu menggunakan gadget itu untuk main game itu, maka ini ada bentuk-bentuk game itu yang bisa merusak pola pikir anak itu, misalnya game yang perang-perangan itu menumbuhkan suatu sikap yang keras yang kejam dan lain sebagainya. Maka itu diganti suatu bentuk permainan yang manual, misalnya menyusun suatu bentuk bangunan dari perkembangan otak anak. Ya. Nah, itu perlu juga dikembangkan di Samarinda, saya pikir, untuk membantu atau untuk melengkapi perpustakaan yang ada ini. Saya kira untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan. Baik, Pak Rektor, selanjutnya saya menuju Sekretaris Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Timur dari Dapil Kukar, Kutai Kartanegara, Kutai Barat dan Hulu, ya. Nah, ini bagaimana Bu minat dari semangat ataupun muda-mudi kita di Kalimantan Timur untuk membaca novel, komik atau mungkin newspaper dan sebagainya, dari pantauan sejauh ini? Terima kasih Mbak Meta. Sejauh ini yang saya lihat untuk Kalimantan Timur, khususnya di Samarinda,
memang anak-anak terfokus pada handphone, tab, laptop, dan lain sebagainya. Tapi untuk membuka buku yang seperti zaman dahulu, sebagai kita orang tua dulu, itu kurang sekali. Nah, itu yang sangat saya sesalkan. Karena apa? Untuk zaman sekarang itu kita harus memulai yang seperti dulu lagi. Bukan mengambil berarti kita mundur, tapi kita mengambil hikmahnya, manfaatnya. Karena zaman dulu ketika kita sekolah, kita diajarkan bagaimana menulis email yang bagus, bagaimana kita ikut kalau dulu mata pelajaran dikte. Dikte itu menulis dan mencerna apa yang disampaikan guru, kemudian ditulis sehingga apa yang disampaikan dan yang ditulis itu menjadi sinkron, mengingat daya pikiran, daya serap anak-anak. Tapi sekarang tidak ada lagi. Itu menjadi suatu permasalahan di mana anak-anak sekarang malas untuk membaca. Apalagi kalau yang dikatakan Pak Aswin itu memang itu mahasiswa sebagian saja, tapi kenyataan yang saya lihat anak-anak sekarang itu malas membaca. Karena itu tadi, karena disediakan dengan fasilitas yang secara praktis, seperti contohnya kita sekarang buku itu sekarang sekedar saja buku yang diberikan pada mata pelajaran pada anak-anak sekarang tidak seperti dulu. Itu sekedar seperti keseharian. Kalau dulu PMP betul-betul pendidikan moral Pancasila, tapi sekarang PPKS hanya sekedar kehidupan sehari-hari yang diterapkan. Jadi tidak sama. Akhirnya anak-anak sekarang merasa meremehkan. Nah, itu yang saya lihat sekarang ya. Lalu apa yang harus dilakukan Bu agar hal ini tidak terus terjadi dan berkelanjutan? Nah, untuk itu memang tugasnya orang tua di rumah itu meningkatkan daya belajar, daya membaca untuk anak-anak dari dini, dari sejak SD, TK, dan TK sekarang TK, SD, SMP, sampai SMA terus menerus. Dan di sekolah itu adalah tugasnya guru. Paling tidak guru sekarang bukan hanya memberikan teori saja, tapi buku cuma disuruh melihat saja, setelah itu keluar. Tidak. Maksud saya guru menerangkan dan murid mendengarkan dan menulis. Ada pendampingan ya? Jangan sekarang sistemnya praktis. Nah, itu yang saya tidak setuju. Jadi anak-anak sekarang merasa dia ini bisa aja dari temannya, bisa saja dari buka HP sudah ada. Nah, itu jadi tidak ada usaha untuk belajar membaca dengan baik gitu. Makanya anak-anak sekarang kan kalau ditanya sejarah maupun yang ada di Indonesia kurang sekali tahu. Bahkan Pancasila pun ketika ditanya ada berapa yang terbalik. Banyak. Jadi keinginan itu tidak ada, sudah berkurang. Jadi makanya itu saya mengharapkan dari guru dan orang tua partisipasinya dengan baik, terutama di rumah gitu. Nah, itu di sekolah sudah dulu. Ya, artinya saling berkesinambungan ya di sekolah, di rumah, dan di lingkungan kita gitu. Kalau perempuan memang tingkat membacanya keingintahuannya itu lebih tinggi karena menjawab jalan sekarang. Mereka tidak mau emansipasi. Iya, emansipasi karena diharapkan perempuan ini tugasnya cuma di dapur. Nah, mereka tidak mau, tapi ingat dengan kewajiban kodratnya itu. Tapi kalau tadi perempuan lebih tinggi itu apresiasi juga Bu ya, dari Bu Rita. Dan harapannya nanti yang kaum laki-lakinya juga terus meningkat. Mengingat buku-buku di perpustakaan ini juga terus mengalami perubahan. Begitu Pak Aswin? Buku-buku di perpustakaan juga mengalami perubahan? Insyaallah.